Permisi Bu, saya sudah selesai melakukan tindakan TPD 1, selanjutnya saya akan melakukan TPD 2 yang terdiri dari tanda-tanda vital yaitu tekanan darah, nadi, suhu, dan pernafasan. Lalu saya akan melakukan kompres, yang pertama itu kompres buli-buli panas, kompres hangat basah, kompres kirbat es, dan kompres dingin basah. Lalu saya akan melakukan perawatan jenazah. Setelah itu saya akan cek keadaan pasien terlebih dahulu. Permisi Bu, Assalamualaikum. Bu, pasien tidak berespon. Lalu setelah itu komunikasikan kepada keluarga pasien. Permisi Bu, apa benar ini dengan keluarga atas nama Nyonya A? Ibu, perkenalkan saya Asperpista Febrianti. Saya yang bertugas di ruangan ini pada pukul 7 hingga 2 siang. Ibu, apa saat ini pasien ada keluhan? Oh, baik kalau gitu, Ibu, saya ingin bertanya kapan terakhir keluarga pasien mengetahui kesadaran pasien, Bu? Oh, baik kalau gitu, saya izin untuk melaporkan ke dokter terlebih dahulu ya, Bu. Sebelum melaporkan ke dokter, kaji keadaan fisik pasien terlebih dahulu. Saat dikaji, pasien terdapat luka plebitis di sebelah punggung tangan kanan pasien. Lalu terdapat luka tibia di kaki kanan pasien. Saat diraba, kepala pasien teraba dingin dan dahi pasien malah teraba hangat. Lalu setelah itu menelpon dokter. Selamat pagi Dok, perkenalkan saya Asperpista Febrianti. Saya yang bertugas di ruangan ini pada pukul yang bertugas di ruangan ini yaitu Melati 05 bed 2. Di sini saya akan menginformasikan pasien atas nama Nyonya A, usia 55 tahun, sejak 3 hari yang lalu sudah dirawat di rumah sakit dengan keadaan stroke iskemik. Pasien saat ini keadaannya lemah dan mengalami penurunan kesadaran, Dok. Hasil tanda-tanda vital pasien dengan tekanan darah 90/60 mm air raksa, nadinya 60 kali per menit, suhunya 38,5 derajat Celcius, dan pernafasannya 24 kali per menit, Dok. Pasien juga terpasang oksigen nasal kanul sebanyak 3 liter dan terpasang infus di tangan kiri pasien, Dok. Pasien juga terdapat luka plebitis di punggung tangan kanan pasien, terdapat luka tibia di kaki kanan pasien. Lalu saat diraba, akra pasien teraba dingin, Dok. Saat saya raba dahi pasien malah teraba panas, Dok. Kira-kira apa ya, Dok, tindakan yang harus saya lakukan? Baik, Dok, saya ulangi ya, Dok, instruksinya. Lakukan tanda-tanda vital ulang dan lakukan perawatan dasar lainnya. Seperti itu, Dok. Apa ada yang bisa ditambahkan lagi? Baik, kalau gitu terima kasih, Dok. Setelah sudah menelpon dokter, komunikasikan kembali kepada keluarga pasien. Permisi Bu, saya apa benar ini dengan keluarga Nyonya A? Ibu, di sini saya akan memberitahu atas instruksi dokter, saya akan melakukan tindakan tanda-tanda vital, lalu melakukan kompres buli-buli panas, kompres hangat basah, dan kompres kirbat es, dan kompres dingin basah. Tujuannya agar mengetahui keadaan umum pasien, untuk menurunkan suhu tubuh pasien, dan untuk mengetahui tekanan darah pasien, dan untuk mengurangi memar pada luka pasien. Apa Ibu setuju? Baik, kalau gitu saya izin untuk melakukan tindakannya ya, Bu. Sebelum melakukan tindakan, persiapkan lingkungan terlebih dahulu. Handstand-nya saya naikkan ya, Bu, agar Ibu tidak terjatuh, dan gondelnya saya tutup ya, Bu, untuk menjaga privasi Ibu. Lalu setelah itu cuci tangan menggunakan hand rub. Cuci tangan dari bagian telapak tangan, lalu punggung tangan, setelah itu selesai jari tangan, setelah itu buku-buku tangan, lalu ibu jari tangan, setelah itu kuku-kuku tangan selesai. Lalu menggunakan APD. Setelah sudah menggunakan APD,
Lakukan tindakan. Yang pertama, lakukan tindakan tanda-tanda vital. Sebelumnya saya akan mengukur suhu tubuh pasien terlebih dahulu. Bersihkan aksila pasien menggunakan tisu, lalu ambil termometer air raksa, pastikan termometernya di bawah suhu 35 derajat Celcius. Lalu setelah itu tempelkan di ketiak pasien atau aksila pasien, lalu tangan dijepitkan dan disilangkan ke pundak pasien. Tunggu 3-5 menit sambil menunggu. Ukur tekanan darah pasien. Sebelumnya gulung lengan pasien di atas siku, lalu cari arteri brachialis. Setelah dicari arteri brachialis yang sejajar dengan kelingking, lalu pasang manset di atas 3 jari di atas arteri brachialis. Setelah itu cari sistolik palpasi dengan cara mencari arteri radialis yang sejajar dengan ibu jari. Lalu pompa manset sampai arteri radialis tidak teraba. Setelah itu sudah ketemu sistolik palpasinya, saya akan mengecek tekanan darah pasien yang di sistolik palpasi yang ditambah 20 atau 30. Setelah itu pasang stetoskop, pasang diafragma stetoskop di atas arteri brachialis. Pastikan terlebih dahulu diafragma bunyi on atau tidak. Setelah itu pompa sampai sistolik palpasi yang tadi sudah ditentukan. Lalu turunkan balon pompa dengan perlahan. Setelah itu sambil mendengarkan sistolik dan diastol dengan ditandai sistolik itu duk pertama dan diastolik duk terakhir. Setelah sudah, lalu buka manset dan rapikan alat. Lalu setelah itu ternyata sudah 3-5 menit, ambil termometer pasien, lalu lihat suhunya dan beritahu asesor. Setelah itu bersihkan termometer pasien dengan cara dari bawah ke atas atau ke arah reservoir, supaya kotorannya tidak ke termometer yang bersih. Lalu setelah itu lakukan pengecekan nadi dan pernafasan dengan 1 menit. Setelah sudah, dokumentasikan. Setelah itu lakukan tindakan lainnya, yaitu pengompresan. Yang pertama, kompres buli-buli panas. Pasang alas terlebih dahulu, lalu pasang buli-buli panas yang sudah berisi air hangat, yang sudah berisi air panas dengan suhu 50-60 derajat Celcius dengan setengah bagian. Lalu cek ada kebocoran atau tidak di atas bengkok. Setelah tidak ada kebocoran, lalu dilap menggunakan lap kerja, lalu disarungkan dengan sarung buli-buli. Setelah itu tempelkan dan tunggu sampai 20 menit. Setiap 5 menit dikaji apakah ada kemerahan, luka bakar, dan apakah akral pasien tidak dingin lagi. Setelah itu lakukan kompres hangat basah. Siapkan baskom dan waslap,
Lalu tuangkan air yang berada di termos, air panas yang berada di termos dengan suhu 40-46 derajat Celcius. Setelah itu celupkan wastafel lalu diperas hingga tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Lalu tempelkan ke dahi pasien. Setelah itu tunggu sampai 20 menit. Setiap 5 menit dikaji terlebih dahulu apakah ada kemerahan atau luka bakar. Sudah melakukan kompres hangat basah, lakukan kompres kirbat es. Siapkan alas terlebih dahulu. Setelah itu kirbat es sudah terisi es batu setengah bagian dan diberikan garam agar es batu tidak cepat mencair. Lalu cek apakah ada kebocoran atau tidak. Setelah itu lap dengan menggunakan lap kerja, lalu dipakaikan sarung kirbat es. Setelah itu taruh di luka tibia pasien. Tunggu sampai 20 menit. Setiap 5 menit dikaji apakah ada kebiruan dan mati rasa. Lalu setelah itu melakukan tindakan kompres dingin basah. Siapkan baskom yang berisi air dingin atau air yang sudah berisi es batu. Lalu peras wastafel. Lalu setelah itu tempelkan tunggu selama 20 menit. Setiap 5 menit juga dikaji apakah ada kebiruan atau mati rasa. Setelah sudah melakukan kompres, tiba-tiba pasien apnu atau henti napas. Lalu segera panggil dokter dan perawat memberitahu kepada keluarga pasien. Permisi Bu, apa benar ini dengan keluarga Nyonya A? Ibu, saya ingin memberitahu bahwa pasien saat ini mengalami apnu atau henti napas. Saat ini pasien sedang ditangani oleh dokter. Mohon bantuan doanya ya Bu. Permisi. Lalu kembali lagi ke pasien. Ternyata pasien sudah dinyatakan oleh dokter meninggal dunia pada pukul 15.30. Setelah dengan ditandai arteri radialis tidak teraba, arteri karotis tidak teraba, pupil midriasis maksimal, dan pernafasan tidak teraba. Lalu beritahu kepada keluarga pasien. Permisi Bu, apa benar ini dengan keluarga pasien Nyonya A? Ibu, mohon maaf, saya harus memberitahu berita duka ini bahwa pasien atas nama Nyonya A sudah dinyatakan oleh dokter meninggal dunia pada pukul 15.30. Ibu, kami sudah melakukannya, mohon maaf, kami sudah melakukannya dengan semaksimal mungkin, namun Tuhan berkehendak lain. Nyonya A lebih disayang oleh Tuhan Bu. Mohon bersabar ya Bu, saya turut berduka cita. Ibu, sebelumnya apa ingin melihat pasien terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan perawatan jenazah? Baik, kalau gitu silahkan Bu. Apa sudah Bu? Baik, kalau gitu saya izin untuk melakukan perawatan jenazah ya Bu. Permisi. Sebelum melakukan perawatan jenazah, lepaskan alat medis terlebih dahulu. Setelah itu lepaskan pakaian pasien dan taruh di plastik. Dan lepaskan barang-barang pasien lainnya. Lalu setelah itu siapkan baskom yang berisi air hangat dengan suhu 43-46 derajat Celcius. Lalu setelah itu pakaikan handuk pasien. Lalu mulai bersihkan bagian area muka pasien, lalu dikeringkan. Bagian tangan pasien yang terjauh terlebih dahulu, lalu dikeringkan. Bagian badan pasien, lalu dikeringkan. Dan bagian kaki pasien, lalu dikeringkan. Lalu setelah itu ambil handuk pasien, lalu beri
lalu selimutkan pasien dan beri kasa di daerah mata pasien. Lalu tempelkan dengan plester. Setelah itu ikat tangan pasien, ikat kaki pasien di atas 3 jari di atas dengkul. Lalu ikat pergelangan kaki pasien, lalu ikat kedua ibu jari kaki pasien, dan jangan lupa berikan identitas dengan yang tertera dengan nama pasien, tanggal lahir pasien, umur pasien, tanggal kematian pasien, dan nomor rekam medis. Setelah itu kain kafankan pasien. Setelah sudah, lepas APD dan cuci tangan. Lalu setelah itu kembali ke keluarga pasien untuk memberikan barang-barang pasien yang sudah diplastikan tadi. Permisi Bu, apa benar ini dengan keluarga atas nama Nyonya A? Ibu, saya sudah selesai melakukan perawatan jenazah. Ini barang-barang pasien yang tadi sempat pasien pakai. Tolong dicek kembali ya Bu. Apa sudah benar semua Bu? Baik, kalau gitu Ibu, pasien akan dipindahkan ke ruang jenazah. Sebelumnya, jika ada administrasi yang belum diselesaikan, segera diselesaikan ya Bu di ruang administrasi. Baik, kalau gitu saya permisi ya Bu. Setelah sudah selesai, beritahu kepada asesor kalau tindakan TPD 2 sudah selesai. Permisi Bu, tindakan TPD 2 sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan TPD 3.